Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Pamuk Organik. Pada video kali ini saya akan coba membahas tentang beberapa sumber dari pupuk fosfor, sumber alam yang bisa kita manfaatkan sebagai pupuk fosfor. Pada video sebelumnya saya sempat membahas tentang beberapa sumber dari pupuk nitrogen. Kemarin kita bahas sumber hewani, ada tepung darah, tepung bulu, kemudian ada kotoran kelawar, ada ikan, kemudian tepung kulit udang, dan beberapa jenis sumber nitrogen lainnya. Nanti Anda bisa cek videonya di kanal YouTube Lombok Organik. Dan untuk kesempatan ini saya akan coba jelaskan beberapa bahan yang ternyata memiliki kandungan fosfor yang bisa dibilang sangat tinggi. Fosfor ini kita ketahui merupakan salah satu unsur hara makro primer. Dia sangat dibutuhkan tanaman ketika proses pembentukan akar dan pembentukan batang. Dia juga sangat dibutuhkan ketika tanaman mulai memasuki masa generatif, yakni masa pembungaan. Jadi pada masa pembungaan ini tanaman sangat membutuhkan unsur fosfor ini. Pupuk fosfat yang beredar di pasaran seperti TSP, SP36, kemudian NAV, dan lain sebagainya. Pupuk fosfat ini biasanya didapatkan dari bahan tambang berupa batuan fosfat. Di pertanian organik, penggunaan batuan fosfat tidak terlalu direkomendasikan karena kita ketahui bahan tambang ini tidak bisa diperbaharui dan pada suatu saat nanti ketersediaannya akan semakin sedikit. Oke, berikut beberapa bahan alam yang sifatnya diperbaharui yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber alami pupuk fosfat dengan kandungan yang cukup tinggi. Pertama yakni tepung tulang ikan. Ternyata tepung tulang ikan memiliki kandungan fosfat yang cukup tinggi. Dia sampai di angka 18%. Selain fosfat, dia juga memiliki kandungan nitrogen juga yang cukup tinggi. Jadi tepung tulang ikan ini bagi Anda yang mungkin berdekatan dengan tempat pengolahan ikan atau tempat rumah makan yang dimana sebagian besar tulang ikannya tidak dimanfaatkan, Anda bisa mengambilnya untuk dijadikan sebagai sumber fosfat untuk memenuhi kebutuhan tanaman di perkarangan Anda atau di kebun Anda. Sumber fosfat yang kedua, ini masih tulang, yakni tulang sapi. Ternyata tulang sapi juga memiliki kandungan fosfat yang bisa dibilang cukup tinggi, jadi angka 15%. Jadi biasanya tulang sapinya dipanaskan dengan cara diopen atau dibakar, kemudian setelah itu dihaluskan dan jadikan tepung. Itu nanti yang diaplikasikan ke lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan fosfor dari tanaman. Selain fosfor, juga tepung tulang ini banyak mengandung kalsium dan beberapa unsur hara makro juga lainnya. Selanjutnya sumber yang ketiga adalah abu kayu. Abu kayu ternyata memiliki fosfat yang cukup tinggi juga. Selain fosfor, dia juga mengandung kalium, kemudian kalsium juga, jadi sangat bagus diaplikasikan ke media tanam. Kemudian sumber yang keempat, yakni kotoran kelawar. Pada pembahasan kemarin tentang sumber nitrogen, kita juga masukkan kotoran kelawar ini sebagai sumber nitrogen. Dan memang kita sebutkan juga di sana bahwa fosfornya juga cukup tinggi, di angka 5%. Jadi bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan fosfor dari tanaman. Kemudian sumber yang kelima, sebenarnya ada banyak, tapi kita memilih urin, pupuk urin, bisa dari pupuk urin hewan. Ini ternyata urin memiliki kandungan fosfor yang cukup tinggi juga. Oke, itu dia beberapa sumber fosfor dari bahan alam yang sifatnya terbaharui, jadi yang bisa tetap kita dapatkan. Pertama ya ini ada tepung tulang ikan, kemudian tepung tulang sapi, selanjutnya ada abu kayu, kemudian kotoran kelawar dan urin. Sebenarnya masih banyak lagi tanaman yang memiliki kandungan fosfor cukup tinggi juga seperti pisang dan lain sebagainya. Mungkin nanti Anda bisa browsing sendiri. Untuk video selanjutnya kita akan bahas sumber kalium, sumber kalsium, dan beberapa unsur hara makro dan mikro lainnya. Oke, demikian. Tetap semangat petani organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.